Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial dan menjelaskan yang pertama yaitu menunjukkan desain fisik database, kedua sumber data yang saya gunakan kali ini ada OLTP, lalu ada databasenya yang sebelum diisi mulai dari tabel dimensi dan fakta. 4. Melakukan proses ETL. Setelah semuanya selesai, saya akan menampilkan database yang sudah diisi. Setelah itu kita akan import filenya ke Excel dan melakukan pivot. Baik, untuk yang pertama ini ada sumber datanya, ini ada desain fisiknya, lalu kita akan melakukan ETL ke tabel ini. Tabelnya masih kosong semua ya, karena belum dilakukan proses ETL. Selanjutnya kita masuk ke Pentaho-nya. Yang di sini kita akan melakukan proses ETL. Yang pertama ada transformasi klub, lalu transformasi negara, posisi, waktu, serta fakta. Baik, yang pertama kita akan melakukan cek update terlebih dahulu untuk melihat data terakhir dari update datanya jika ada. Lalu ke tabel globe ini kita melakukan query di sumber data untuk mengambil isiannya. Get system info ini untuk mengambil time terbaru, jadi menyesuaikan time di laptop atau komputer. Lalu kita akan melakukan insert di dalam tabel database test ETL di tabel dimensi klub, di mana kode klub ini harus sama dengan ID klub. Bila sama akan dilakukan query, yaitu dimasukkan data ini sumber datanya lalu dimasukkan ke dalam sini, menyesuaikan ID klub, dimasukkan kode, nama, dan juga update. Last updated ini adalah real time, waktu sekarang, yang dimasukkan ke update untuk memperbarui. Sekarang coba kita lakukan, berhasil, dan kita cek pada database di dimensi klub. Nah, datanya sudah masuk ya, yang awalnya tadi kosong. Berikutnya sama pada bagian negara. Untuk pas update-nya mirip seperti yang klub tadi. Untuk tabel negara kita ambil dari tabel bagian negara. Lalu untuk insert update-nya juga sama ya, harus menyesuaikan. Jika ID-nya sama maka akan dilakukan query. Kita coba, berhasil. Sekarang kita cek pada dimensi negara. Nah, datanya sudah masuk dan tanggalnya update sesuai tanggal sekarang. Berikutnya kita lakukan sama juga dengan posisi, melakukan cek update, lalu kita mengambil isi dari sumber datanya pada tabel posisi. Get system info untuk mendapatkan waktu yang terbaru, lalu kita lakukan insert sama juga. Kita jalankan, berhasil juga. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, benar sudah masuk. Berikutnya ada dimensi transformasi waktu. Ini sedikit panjang prosesnya. Untuk tanggal awal ini kita menentukan mau kita buat mulainya dari tanggal berapa. Di sini saya mencoba tanggal 23 bulan 12 2024. Untuk name-nya awal, tipenya date, formatnya tahun, bulan, dan hari. Kita akan buat 100, banyak 100 data. Lalu add sequence ini seperti kita menambahkan 1 plus 1 plus 1 plus 1 secara terus menerus untuk tanggalnya bisa update dan tidak stuck di satu tanggal itu saja.
Berikutnya juga kalkulator ini untuk menjumlahkan tadi dan juga mendapatkan formatnya. Seperti date-nya ini date A plus B days, jadi dia nambah terus supaya nanti juga tidak bablas ya, setelah mungkin tanggal 31 itu tidak 32 melainkan kembali ke 1 dan update ke bulan berikutnya ataupun bisa ke tahun berikutnya. Nanti kita akan cek hasilnya ya. Untuk nama bulan ini kita membuat ID bulan atau numbernya serta string ini untuk nama bulan. Seperti biasa ya, tanggal nomor 1 itu Januari, Februari kedua, Maret ketiga, April keempat, dan seterusnya sampai Desember. Berikutnya stream lookup ini untuk mengambil bulan tadi yang tabel ini kita ambil ke sini, namanya bulan, kita ambil numbernya, lalu nama bulan kita ambil string yang Januari, Februari, dan seterusnya. Berikutnya kita melakukan sedikit atau membuat script variabel, di mana variabel SK ini untuk membuat tanggalnya tadi ya, yang dimana tahun dikali 10.000 ditambah bulan kali 100 ditambah hari. Untuk tipenya kita buat integer, lalu kita pilih sumber datanya yang dimana SK ini kita ubah namanya menjadi SK waktu. Date ini tetap date jika tetap tidak perlu di rename. Date, year, month, dan on name ini nanti kita ambil datanya dari sini, cukup SK nya saja yang dirubah. Lalu kita buat outputnya, kita masukkan ke dalam database tes ETL tadi ke dimensi waktu. Sekarang coba kita jalankan, jangan lupa di save terlebih dahulu. Berhasil ya. Sekarang kita cek pada dimensi waktu. Nah, ini tadi mulainya tanggal 23 bulan 12 2024. Ini tahunnya 2024, bulan numbernya 12, nama bulannya Desember. Terus berikut, nah ketika tadi yang tanggalnya 31 itu enggak bablas ke 32 melainkan kembali lagi ke 1, tapi ngupdate bulannya. Jadi setelah Desember kembali lagi ke Januari, dan juga tahunnya yang 2024 akan naik ke 2025. Seterusnya sampai ini sebanyak 100 data sesuai yang kita inginkan tadi. Nah, sampai bulan April tanggal 4 2025. Oke, data sudah masuk. Sekarang kita ke transformasi fakta. Yang pertama dilakukan sama, yaitu mengecek update untuk tabel fakta, apakah ada data atau belum. Jika sudah ada, akan diambil dan diperbarui. Masuk ke tabel fakta, dimana kita ngambil dulu, kita ambil tanggal masuk, ID klub, ID negara, dan juga ID posisi. Kita jumlahkan jadi 1. Ini ngambilnya dari tabel player. Lalu kita grupkan juga sekalian, dimana player ID, ID klub, ID negara, dan ID posisi. Nanti untuk mempermudah di database-nya ya. Setelah itu kita konversi tanggalnya kita konversi ke string dan juga integer, yang dimana masuk ke bagian metadata, field name-nya tanggal masuk, tipenya string, formatnya seperti ini jika string, dari tahun, bulan, dan juga hari. Lalu pada bagian konversi tanggal masuk, tipenya integer, untuk formatnya kita kasih pagar aja karena integer. Kita ambil SK klub. Nah, karena kita ngambilnya dari dimensi klub ya, ini untuk kode klub dan juga ID klub ini juga sama. Jika sama, maka kita akan ngambil, ini saya ubah ke SK klub. Jika namanya sama, tidak perlu dikasih new name. Untuk tipe datanya kita pakai string.
Berikutnya juga untuk SK negara kita ambil, untuk posisi juga sama, kita ambil SK posisi. Ini untuk sedikit script ya, script untuk membuat variabel ID fakta, dimana ID faktanya nanti akan dibuat dari ID klub ditambah ID posisi dan juga ID negara. Untuk tipe datanya kita gunakan string. Lalu get system info untuk mendapatkan tanggal terbaru. Pilih data ini untuk memilih data mana saja yang akan kita insert. Yang pertama kita akan memasukkan ID fakta, tanggal masuk, SK klub, negara, posisi, update terbaru, serta jumlah. Nah, pada bagian lalu kita insert ya. Pada bagian insert ini juga disamakan dulu ID-nya. Jika sama, maka akan melakukan insert data ataupun update data, dimana ini string field ini ada sumber data dan tabel field ini adalah tujuannya. Jadi nanti ID fakta ini akan masuk ke sini, tanggal masuk akan masuk dimensi waktu, SK klub masuk dimensi klub, SK negara, dan seterusnya sampai jumlah. Coba kita jalankan, apakah berhasil? Ya, berhasil. Dan kita cek di fakta, masuk ya. Ini ID yang kita buat dengan script tadi. Ini untuk tanggalnya masuk, berhasil. Ini SK nya tadi masuk, terus last update terbaru sesuai tanggal, dan ini ada jumlah. Seperti itu. Baik, berikutnya kita akan melakukan atau masukkan database fakta ini ke dalam Excel, lalu melakukan pivot. Untuk database-nya isinya sedikit saya rubah. Untuk dimensi klub saya tunjukkan nama klubnya, dimensi posisi ini untuk ID posisi, serta negara kita tulis negaranya ya. Lalu buka Excel, masuk ke bagian data. Di sini saya sudah mengkoneksikan dengan MySQL for Excel. Lalu kita masuk, kita cari database-nya. Tadi nama database-nya kita cari fakta, lalu import. Kita create pivotnya sekalian. Nah, sudah. Ini datanya sudah berhasil dimasukkan. Dan kita akan melakukan pivotnya di sini. Ini untuk jumlahnya akan selalu 32 sesuai datanya, karena sumber datanya ini untuk player ini jumlahnya ada 32. Ini ya, jumlahnya ada 32, maka di sini juga akan 32. Lalu kita akan cek, coba kita masukkan dimensi klub ke sini. Nah, jadi ini cara membacanya. Dalam data tadi terdapat 5 pemain Arsenal, 2 pemain Chelsea, 2 pemain Liverpool, 6 pemain dari Manchester City, 10 pemain dari Manchester United, 3 pemain dari Tottenham Hotspur. Untuk jika ini dijumlahkan, maka totalnya akan 32, seperti itu. Lalu kita cek dari sumber negaranya. Nah, di sini juga sama. Argentina ada 3 orang, Inggris ada 7, dan seterusnya. Lalu untuk posisi, nah ini juga bisa dicek berapa aja sih. Seperti kiper tadi datanya ada 2, center back ada 5, striker ada 5, dan seterusnya. Lalu kita akan gabungkan, semisal dari negara kita taruh sini.
Nah, sedikit lebih luas ya datanya, dimana gini aja deh, lebih mudah untuk klub. Kita taruh di sini. Nah, cara bacanya, Arsenal ada 3 pemain Inggris, 1 dari Jerman, 2 dari Italia, Jepang 1, Norwegia 1, dan Spain 1. Totalnya ada 9. Berikutnya juga ada Chelsea, 2 dari Inggris, Liverpool 1 dari Prancis, 1 dari Italia. Manchester City, Brasilnya ada 1, Belgia ada 2, Inggris ada 1, Norwegia ada 1, Portugal ada 1. Totalnya 6. Berikut dan seterusnya ya, sampai jumlahnya tetap 32 sesuai sumber datanya tadi. Kita akan buat sedikit lebih panjang lagi untuk posisi. Kita masukkan. Nah, ini lebih luas lagi. Cara bacanya juga sama. Arsenal untuk posisi attacking midfielder berasal dari Norwegia ada 1. Untuk DMF-nya untuk CF-nya dari Jerman ada 1. Ataupun juga dari Liverpool untuk center back-nya 1, ini dari Prancis. Ataupun juga ada dari Manchester United, center back-nya ada 2, berasal dari Prancis juga. Seperti itu sampai total akhirnya juga 32. Itu tadi proses pivot atau membaca data di Excel-nya ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila penjelasannya kurang enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.